Itu di sini ada surat ordernya jelas dari BPR Krista Jaya. Jadi supaya ini menjadi jelas bahwa bukan Raffi yang pergi menyerahkan, tapi ini kami dari BPR Krista Jaya. Hari ini sudah dilakukan 2 kali pra peradilan, sudah dijelaskan berkali-kali, dan semua gelar maupun putusan pra peradilan itu semuanya sependapat satu suara bahwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada Pak Albert Wilson Limpo sebagai pejabat pembuat akta tanah. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Teman-teman media, pers semua yang kami hormati semua, pada siang hari ini kami berkumpul sini untuk memberikan sedikit pendapat kami, yaitu tanggapan tentang atau klarifikasi tentang beberapa kabar yang sudah ada di luar, baik dari penasihat hukum Pak Albert dan juga baik juga dari teman-teman notaris atau PPAT yang kami baca di media online. Memang itu kewenangan dan hak mereka, tapi ada beberapa informasi yang perlu kami luruskan sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman notaris atau PPT atau teman sejawat kami, kuasa hukum juga dari Pak Albert, sehingga berkaitan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga tidak menjadi berita atau opini liar di masyarakat. Karena ini harus diperjelas dan dimengerti baik oleh kita semua, sehingga tidak terjadi salah sangka ataupun salah cara berpikir kita tentang alur kasus ini. Karena apa yang disampaikan itu menurut kami ada beberapa hal yang perlu diluruskan atau diklarifikasi, yang kebetulan kami juga sudah buat dalam press release ini yang telah teman-teman wartawan semua sudah pegang, sudah baca. Di sini ada 2 tanggapan dari kami, yaitu tanggapan pertama yaitu tanggapan tentang atau atas pernyataan dari teman-teman notaris atau PPAT. Itu kurang lebih ada sekitar 6 poin, dan juga tanggapan atas pernyataan dari kuasa hukum Pak Albert. Nah, yaitu di mana ada sekitar 5 poin yang perlu kami luruskan, sehingga ini menjadi satu berita yang baik, satu berita yang dapat dipahami juga dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jangan menjadi opini liar atau opini yang tidak benar di masyarakat. Ini yang perlu kami luruskan. Baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Beberapa poin yang mungkin perlu kami luruskan terkait dengan pernyataan teman-teman notaris. Ya, pada prinsipnya akan mengapresiasi langkah-langkah dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan kasus yang dialami oleh BPR Krista Jaya. Ini kan sudah cukup lama, sudah 3 tahun, kemudian bergulirnya sudah sangat panjang ya, berbagai macam proses hukumnya. Akhirnya dengan penahanan baru pada hari Jumat ya, dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman penegak hukum, khususnya terpilih pada Polda NTT, bahwa kami juga berharap sebagaimana teman-teman notaris supaya kasus ini kalau memang ya mau dipercepat kepada persidangan silakan. Karena memang pada pokoknya harus dibuktikan pada persidangan pokok. Dan juga sebagaimana pernyataan teman-teman bahwa Pak Albert tidak bersalah dan sebagainya karena yang melakukan perbuatan secara langsung mengambil atau menguasai barang dan sebagainya. Kami menghargai pendapat tersebut, tetapi kami juga meluruskan bahwa kami meyakini bahwa sampai pada perkara pokok pun di persidangan kami meyakini, kami kuasa hukum bersama dengan Bang Kris meyakini pasti terbukti bersalah. Kenapa kami nyatakan demikian? Karena perkara ini sudah dilakukan 2 kali pra peradilan, sudah dijelaskan berkali-kali, dan semua gelar maupun putusan pra peradilan itu semuanya sependapat satu
suara bahwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada Pak Albert Wisnu Ore sebagai pejabat pembuat akta tanah karena tidak menjalankan kewenangan atau kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Pak Albert sebagai PPAT. Nah, pekerjaannya tidak profesional, artinya barang jaminan yang harusnya diberikan PPAT itu harus berpindah tangan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Nah, itu yang kami mau sampaikan. Ada beberapa hal juga yang mungkin disampaikan bahwa teman-teman notaris menyatakan bahwa sertifikat itu diserahkan oleh Pak Rafi kepada Pak Albert. Kami pikir itu bolehlah silakan berpendapat, tetapi alangkah eloknya jika pendapat itu diberikan dengan data dan bukti begitu, sehingga tidak menjadi bias kemudian dikonsumsi oleh masyarakat atau seakan-akan kami dari DPR Krista Jaya ini kemudian memberikan fakta-fakta yang tidak benar kepada penyidik kemudian sampai kepada menetapkan Pak tersangka dan ditahan. Karena sebagaimana data yang kami miliki bahwa itu keterangan saksi maupun bukti surat yang positif itu sertifikat itu pastinya diserahkan atau diorder dari Bank Indonesia kepada Pak Albert untuk diikat dengan APHT atau akte perikatan hak tabungan, dan hal tersebut juga diakui oleh Pak Albert. Dia telah mengajukan surat pemblokiran kepada BPN untuk memblokir semua sertifikat yang diambil oleh Pak Rafi dari kantornya itu. Dan di dalam surat kepada BPN atau Badan Pertanahan Kota Kupang itu Pak Albert sampaikan bahwa sertifikat dengan sertifikat itu adalah barang jaminan yang harus diikat di APHT atas nama Bank Krista Jaya, dan itu clear, ada suratnya. Dan kami pikir janganlah kita memberikan informasi yang kemudian menyebutkan kami yang kurang. Kami ini sudah dirugikan ya para presiden. Kami dirugikan bertahun-tahun, kredit ini macet, ditagih, kemudian bank ini juga mengalami kerugian karena mengelola dana nasabah, kemudian perkembangan di luar. Ya kami pikir cobalah kita netral karena penegak hukum telah bekerja. Saya penegak sebuah kasus ini sudah 2 kali pra peradilan, gelar berkali-kali. Faktanya Pak Albert harus minta pertanggungjawab pidana, harus minta pertanggungjawab pidana kepada Rahmat S.A. atau Rafi. Menurut kami terserah itu urusan Pak Albert dan penyidik atau teman-teman yang di luar. Tetapi pada prinsipnya kami bank menyerahkan sertifikat kepada notaris dan ada surat di situ, surat penyerahan dan penerimaan sertifikat. Ada order dari Bank Krista Jaya kepada Pak Albert, dan Pak Albert kasih keluar surat tanda terima, dan juga ada overload atau surat keterangan untuk mengikat sertifikat dengan agungan. Tapi kemudian hari Pak Albert tidak melakukan itu kewajiban, malah menyerahkan sertifikat kepada Rahmat S.A. Jadi menurut kami terserah orang atau berurusan tidak sebaiknya. Kalau hubungan kami dengan Pak Rafi kan kami menyerahkan sertifikat karena dia ada PPAT, maka tugasnya sesuai dengan undang-undang menjaga, melindungi, mengawasi dan melakukan kewajibannya mengikat PPAT. Kalau dia tidak melakukan, ya pada titik itu menunjukkan tidak persoalan, tapi dia menyerahkan kepada orang tidak berhak. Lalu hilang kami merasa dirugikan, jadi harus mencari pertanggungjawab pidana sebagai pejabat. Ya ada mungkin terkait dengan ada pernyataan bahwa ada transfer uang dari Rafi ke Bank Krista Jaya dan sebagainya sehingga sudah terjadi pelunasan. Menurut kami teman-teman memiliki opini, okelah itu silahkan berpendapat. Tetapi cobalah membaca aturan yang ada, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dengan perbankan itu bahwa untuk menyatakan kredit itu sudah lunas itu adalah hak bank. Prinsipnya Rafi sendiri juga menyatakan bahwa kreditnya masih ada di sini dan macam, dan itu clear. Ya, begitu nyerah. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Bildar. Itu di sini ada surat ordernya jelas dari BPN Krista Jaya. Jadi supaya ini menjadi jelas bahwa bukan Rafi yang pergi menyerahkan, tapi ini kami dari BPN Krista Jaya. Jadi surat ordernya ini jelas. Surat order apa? Ini surat order untuk APHT. Ya. Kalau cover note ada. Jadi jelas. Cover note ini kan yang dikeluarkan sendiri oleh Pak Albert. Ini dikeluarkan sendiri oleh Pak Albert.
Dan di sini juga tidak disampaikan bahwa akan diserahkan kembali kepada Rahmat atau Rafi, tidak ada situ. Di sini diterangkan bahwa kurang lebih 90 hari kerja apabila telah selesai di proses pemasangan APHD, maka akan segera diserahkan kepada Bank Perkreditan Krista Jaya Perdana berkedudukan di Kupang. Nah, ini jelas, ini tanda tangannya beliau, ada capnya juga. Jadi apa yang kita harus sampaikan ke publik itu harus berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga tidak menjadi opini-opini yang bisa menyesatkan dari masyarakat yang mengonsumsi berita-berita ini. Baik, kedua yang ingin saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan terkait dengan ada yang disampaikan bahwa perkara ini karena sulit, karena sudah lama, maka sekitar 3 tahun, maka ini nanti akan jadi perdata atau karena tidak adanya sulit menemukan bukti atau justru kami ingin menyampaikan bahwa kenapa 3 tahun? Karena tidak profesionalnya penyidik yang lama, maka perkara ini digantung terus. Nah itu kami bersyukur ada dari pihak Mabes Polri, setelah kami memasukkan lumas, laporan, dan juga kami bersurat ke Polda dan bertemu dengan Biro Wasidik sehingga mendapatkan jalan yang baik di sana, sehingga ada gelar bersama juga dengan Pak Albert di sana dan juga dengan penyidik. Setelah baru digantinya dengan penyidik yang baru ini baru bisa berjalan dengan baik. Jadi alasan kenapa 3 tahun bukan karena sulit menemukan bukti atau ini bisa perdata dan lain, bukan, tapi karena tidak profesional penyidik yang lama. Begitu dengan digantinya penyidik yang baru, perkara dapat berjalan normal dan sangat cepat. Kami sangat mengapresiasi penyidik di Treskrimum yang baru yang bisa mendukung sehingga kami ini perkara tidak berulang tahun terus di Polda. Kami menyerahkan proses ini kepada pihak kepolisian, Polda NTT. Silakan kepolisian yang sikap seperti apa. Pertanyaan di mana kaki selang Pak Albert sehingga dia bisa dijerat pidana di pasal 374. Nah, Pak Albert ini dia sebagai pribadi dia memegang 3 subjek hukum. Subjek hukum pribadi, subjek hukum dia sebagai PPAT, subjek hukum dia sebagai notaris. Pertanyaannya kemudian dalam kasus ini dia subjek hukum mana yang dipergunakan untuk menuntut dia? Maka yang kedua, dia itu adalah PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Nah kalau berbicara soal pejabat pembuat akta tanah, apakah ada kewenangan yang melekat kepada dia? Maka kita melihat lagi kepada peraturan pemerintah kalau tidak salah soal PPAT menyatakan bahwa yang dapat melakukan perikatan hak milik, hak tanggungan, dan hak lain itu hanya orang yang mempunyai jabatan PPAT. Nah, kan bicara soal jabatan PPAT ada kewenangan yang melekat kepada Pak Albert di situ. Dia harus menjaga, mengawasi, melindungi setiap surat-surat berharga yang dititipkan kepadanya untuk dia di mana surat-surat itu untuk dia menjalankan atau melaksanakan suatu tugas, misalkan mengikat dengan APHD. Pertanyaannya apakah pada konteks ini Pak Albert tidak menjalankan tugasnya secara baik atau benar atau tidak? Ini tidak, sama tidak. Ada sertifikat yang dititipkan kepadanya atau yang diberikan kepadanya karena kewenangan yang dimiliki oleh Pak Albert sebagai PPAT untuk mengikat APHD. Ternyata Pak Albert tidak menjalankan tugasnya. Dia selain tidak melakukan perikatan APHD terhadap 9 atau terhadap 15 sertifikat yang diminta oleh Bank Krista Jaya kepada Pak Albert. Pada titik persinggungan hukum, persinggungan di situ belum ada munculnya persinggungan hukum pidana. Itu masih murni kan belum ada kerugian. Tapi ketika sertifikat itu hilang dari kantor Pak Albert dalam penguasaannya sebagai PPAT, maka disitulah dia harus bertanggung jawab sebagai pejabat. Kan dia menjual jasa di situ harus bekerja secara profesional. Ingat bahwa kalau kita mencermati berbagai macam literatur, bahwa PPAT itu wajib menyimpan surat-surat berharga di dalam ruang khusus, di dalam lemari khusus yang diakses dan dijaga oleh dia dan dikunci oleh dia, bahkan dalam konteks yang lain disimpan di dalam lemari besi dan dipegang kuncinya oleh Pak Albert sendiri sebagai PPAT. Dan ketika dia tidak melaksanakan tugasnya sehingga sertifikatnya hilang, di situ titik yang lain. Maka kalau kita merujuk kepada teori pidana kesengajaan sebagai kemungkinan, maka Pak Albert dimintai tanggung jawab pidana.
Kalau dia harusnya sudah berpikir jauh, mungkin saja kalau saya tidak melindungi sertifikat-sertifikat ini, maka sertifikat-sertifikat ini harus hilang. Nah itu kalau orang memahami secara benar teori pemidanaan atau teori kesengajaan sebagai kemungkinan dalam hukum pidana. Ya mungkin seperti itu cukup atau ada lebih. Terkait dengan 2 kali SP3 ini seperti yang diketahui oleh teman-teman media juga, bahwa terkait pra-peradilan ini 2 kali pra-peradilan ini kan terkait pertama dengan tidak cukupnya alat bukti, maka kasus ini di SP3 oleh penyidik yang lama. Nah, pada saat itu kami selaku kuasa hukum BPN Tristra Jaya selaku korban kami melakukan pra-peradilan sehingga diuji di lembaga peradilan apakah tercukup alat bukti atau tidak dalam kasus ini. Ternyata dalam putusan oleh majelis hakim ada 3 alat bukti dalam amal putusan itu. Itu ada alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti ahli. Itu ada semua. Ditambah dengan putusan pra-peradilan itu tambah lagi menjadi 1 alat bukti baru. Jadi bukan untuk membuka kembali harus perlu bukti baru, tidak. Maka itu diamalnya bahwa dibuka kembali penyidikannya dan dilanjutkan. Maka itu proses ini yang sempat dihentikan itu dilanjutkan kembali. Begitu dilanjutkan kembali, penyidik yang baru ini bekerja sangat profesional, maka dilakukanlah gelar perkara dan penetapan tersangka oleh penyidik kepada Pak Albert. Maka beliau mungkin diperiksa sebagai tersangka, dipanggil dan diperiksa dan ditahan. Entah penyidik mempunyai pertimbangan apa, tapi sudah ditahan. Maksudnya pada saat penetapan tersangka itu, sebelum diperiksa sebagai tersangka itu beliau ajukan pra-peradilan untuk penetapan tersangka tersebut kepada dirinya beliau. Sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik ini diuji lagi di lembaga peradilan. Begitu. Maka dalam persidangan itu permohonan pra-peradilan itu ditolak oleh majelis hakim, oleh hakim. Maka dari itu penyidik langsung dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dan ditahan. Nah ini sudah 2 kali pra-peradilan. Yang harus digarisbawahi bahwa untuk dibuka kembali setelah pra-peradilan tentang SP3 itu tidak perlu adanya alat bukti baru atau novo, tidak perlu. Itu yang perlu harus digarisbawahi. Jadi beda antara pra-peradilan karena SP3 dengan pra-peradilan tentang penetapan tersangka. Itu harus beda. Itu harus kita pahami dengan baik.